Puji Tuhan, saudara-saudara, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dipandu oleh worship leader dan singer, tim musik mengiringi dengan indahnya, kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan memberkati terutama kehidupan kerohanian kita. Mari kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dalam doa, agar pemberitaan firman Tuhan ini melawat kita semuanya. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, hari Minggu ini, kami boleh beribadah kembali, walaupun di dalam moda online atau daring, dan kami siap sedia dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan dan kerinduan yang dalam untuk bertemu Kristus, bertemu di dalam mujizat-Nya, bertemu di dalam kebenaran-Nya, bertemu di dalam kasih-Nya. Meskipun ibadah kami berjarak dari gereja, worship leader, singer, dan hamba-hamba Tuhan serta pengkhotbah dengan kami yang di tempat di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa hadirat Roh Kudus nyata, sebab Roh Kudus tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tetapi Roh Kudus berdaulat berada di mana-mana, memimpin setiap umat-umat percaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami ingin terus mencari Tuhan selama Tuhan berkenan kami temui. Terus berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, serta orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia, Tuhan, akan mengasihaninya. Dan baiklah kembali kepada Allah kita, sebab Allah memberi pengampunan dengan limpahnya. Firman-Mu mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, oleh sebab kami siap sedia dengan kerinduan yang besar untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Happy Sunday, Shalom, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya terus berdoa dalam persiapan saya beberapa hari, supaya pada hari ini ketika kita live streaming melalui moda Facebook, Bapak Ibu di rumah masing-masing, ada yang menggunakan HP Android-nya, ada juga yang dihubungkan dengan laptop, atau dihubungkan dengan televisi di tempat masing-masing. Sesungguhnya saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di Facebook saudara, bagian kiri atas, ada tulisan langsung atau live, serta ada gambar mata, itu yang melihat, yang menonton. Misalnya gambar mata saat ini tertulis 30, itu sesungguhnya adalah tayangannya yang 30. Tetapi yang menonton, yang bergabung, yang join bisa lebih dari 30. Karena kalau kita memakai televisi atau laptop mungkin bisa lebih dari 1 orang. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, ini masih bulan Juli, dan ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Apa tema sentral kita sebulan pada bulan Juli ini? Siapa yang masih ingat? Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mengingatkan kembali atau menyebutkan kembali, tema kita pada bulan Juli ini, tema sentral bulanan adalah seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air. Umat-umat percaya, umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat ketebusan Yesus Kristus diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Demikianlah tema kita 1 bulan ini. Tetapi pada minggu terakhir saat ini, saudara sekalian, saya memberikan tema minggu ini atau subtema pada bulan Juli adalah mengapa hidup Kristen harus berbuah. Mengapa hidup Kristen harus berbuah? Saudara-saudara, saya akan mengawali dengan membaca firman Tuhan satu ayat saja. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, lagi sekali, Yohanes 15 ayat 16, yang demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudara, mengapa hidup Kristen harus berbuah? Ini satu pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya melalui perenungan khotbah saat ini, saudara sekalian. Ada satu rahasia yang membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Salah satunya adalah janji Tuhan bahwa apabila kita berdoa, maka Bapa di surga akan menjawab doa kita. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Demikian ayat firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, rahasia agar doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya tertulis di dalam ayat yang saya baca tadi, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa banyak yang terpanggil atau dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan bagi kita semua, saudara sekalian, umat-umat Tuhan, khususnya, wabil khusus, jemaat GKP Hosana, Gereja Gerakan Pentakosta Hosana, kita harus tahu mengapa Tuhan memilih kita, mengapa saya dipilih oleh Tuhan. Dan kita harus tahu, harus ingat bahwa selalu ada konsekuensi di dalam pilihan itu bagi orang yang sudah terpilih itu. Yaitu, saudara sekalian, kita menjadi umat yang terpilih tidak begitu-begitu saja, segitu-segitu saja, di situ saja, itu saja. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, kamu harus menghasilkan buah. Apa, saudara? Ya, kamu harus menghasilkan buah. Nah, saudara, ketika hidup kita ini berbuah, itu sesungguhnya adalah dampak daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Dan dampak itu, saudara sekalian, akan memberi dampak. Luar biasa ya. Hidup Kristen kita taat kepada Tuhan akan berbuah. Dan karena berbuah itu akan memberi dampak, saudara sekalian. Apa maksudnya? Yaitu, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu.
Luar biasa, saudara sekalian. Ya, sebab yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, saudara dan saya, umat-umat Tuhan ini adalah buah. Hei Bambang, mana buah-buah kehidupanmu sebagai umat percaya? Lebih tajam lagi pertanyaan ke saya, hai Bambang, mana buah-buah pelayananmu? Saudara, apa artinya kita harus berbuah? Berbuah artinya kita harus produktif. Kita harus produktif untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya, saudara sekalian? Apa maksudnya bahwa kita harus produktif untuk kerajaan Allah? Saudara-saudara, pertanyaan mengapa Kristen harus berbuah, itu pertanyaan yang memberi jawaban atau mengandung unsur jawaban. Ada 4 hal, saudara sekalian. Mengapa hidup Kristen harus berbuah? Yang pertama, karena buah merupakan tanda kehidupan. Yang kedua, karena buah adalah tanda pertumbuhan. Yang ketiga, karena buah adalah tanda kedewasaan. Dan yang keempat, saudara sekalian, mengapa hidup Kristen harus berbuah? Karena buah merupakan tanda dari jenis apakah pohon tersebut. Kalau pohon mangga, tentunya buahnya mangga. Jadi sinkron, selaras, sejajar, saudara sekalian. Kalau umat-umat Tuhan, buahnya adalah buah roh. Seperti yang terus dalam kitab Galatia atau surat Galatia pasal 5 itu, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, dengan adanya buah itu menandakan atau membedakan saudara dan saya, apakah engkau ciptaan baru atau ciptaan lama? Apakah sesungguhnya yang lama sudah berlalu, kehidupan lama kita, dan yang baru telah datang? Saudara-saudara, lebih khusus di dalam kitab Yeskiel dalam Perjanjian Lama, Yeskiel pasal 15 ayat 2, Yeskiel pasal 15 ayat 2 dikatakan di sana, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur? Perhatikan, semua kayu yang buahnya seperti anggur, jadi dia bukan anggur, yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan. Ini coba kita renungkan, saudara sekalian. Kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur, yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan itu. Saudara-saudara, jangan-jangan sepertinya pohon itu berbuah seperti anggur, tetapi jangan-jangan anggurnya beracun, buahnya beracun, sehingga tampak indah, tampak menyenangkan, tampak kita menginginkan, tapi sesungguhnya itu racun. Karena disebutkan dalam Yeskiel 15 ayat 2 ini, semua kayu yang buahnya seperti anggur, jadi dia bukan anggur di antara kayu-kayu di hutan. Saudara, lebih jauh dijelaskan di ayat 6, Yeskiel pasal 15 ayat 6 ini, yaitu bahwa oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku, kata Tuhan, lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Wah, ngeri ya, saudara sekalian.
Kalau buah kita itu seperti buah anggur, bukan buah anggur beneran, maka tidak layak untuk dikonsumsi, dimakan. Karena itu anggur-angguran atau seperti buah anggur. Jangan-jangan itu buah yang beracun. Kalau seperti itu kondisi umat-umat Tuhan, maka ujung-ujungnya firman Tuhan katakan akan dilempar ke dalam api. Wah, sungguh mengerikan ya saudara sekalian. Ngeri. Makanya harus kita perhatikan Kristen kita atau kekristenan kita, saudara-saudara. Apa yang membuat kita akhirnya seperti buah anggur, saudara sekalian? Yaitu kalau kita tumbuh di tengah-tengah hutan belukar, di tengah hutan tadi ya, Yeskiel menjelaskan, seperti kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan. Kita boleh saja hidup tumbuh di tengah-tengah hutan belukar, di antara pepohonan yang lain. Kita tidak tumbuh sendiri dan di wilayah yang eksklusif yang disendirikan. Kita bergaul, kita berbaur, kita boleh bergaul dengan dunia ini. Tetapi ingat, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Ingat surat Rasul Paulus di dalam surat Roma, saudara sekalian. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kita memang umat Tuhan yang masih tinggal di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini dalam cara kita bertindak, dalam cara kita berbicara, atau dalam cara kita bergaul atau melakukan sesuatu. Sebab Tuhan mengharapkan dari kehidupan kita itu keluar buah yang manis. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara kita ini boleh menjadi atau mengeluarkan buah yang manis? Itu satu pertanyaan mendasar, saudara sekalian, yang harus kita renungkan dalam-dalam. Jawabannya adalah kita harus ada di kebun anggurnya Tuhan. Kelihatannya paradoks ya. Tadi saya katakan, meskipun kita ada di tengah-tengah hutan belantara, hidup di tengah-tengah pohon-pohon yang lainnya, tapi saat ini kita dijelaskan jawabannya ialah kita harus ada di kebun anggurnya Tuhan. Apa maksudnya? Saudara-saudara, kebun anggur Tuhan itu adalah anggur yang satu ditanam di sisi anggur yang lain. Jenis anggur, kelompok anggur. Dan kalau ada semak duri tumbuh di tengah-tengah kelompok anggur itu, maka semak duri itu akan dicabut. Sehingga anggur dengan anggur mereka akan saling berinteraksi. Anggur dengan anggur tinggal di dalam satu komunitas dan tinggal di dalam satu persatuan atau persekutuan, saling memberi warna, saling memberi contoh, saling memberi motivasi. Saudara-saudara, jadi ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, saudara sekalian, konsekuensinya adalah kita harus berbuah. Dan
kita berbuah, ada konsekuensi bagi Tuhan. Perhatikan, sebagai umat Tuhan, konsekuensinya kita harus berbuah, menghasilkan buah. Dan kalau kita sudah berbuah dengan baik, manis dikecap, dirasakan, ada konsekuensi buat Tuhan. Artinya kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, ada konsekuensi buat Tuhan. Wah, aneh nih Pak Bambang khotbahnya. Kok hidup kita berbuah ada konsekuensi buat Tuhan? Ya, saudara. Berdasarkan ayat Yohanes 15 ayat 16 tadi yang pertama saya baca, konsekuensinya adalah Tuhan harus menjawab semua doa kita. Ulangi, konsekuensinya adalah Tuhan harus menjawab semua doa kita. Kalimat terakhir di dalam Yohanes 15 ayat 16 tadi dikatakan di sana, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, untuk dapat berbuah tanaman itu harus bertumbuh. Untuk bertumbuh harus ditanam atau tertanam. Dan kita harus tertanam bukan di hutan yang liar sana. Lebih senang di hutan yang liar dengan pohon-pohon bermacam-macam. Tetapi orang yang mengenal Tuhannya dan mengasihi Tuhannya, dia lebih suka hidup dalam komunitas ditanam di kebun anggur Tuhan. Artinya, saudara sekalian, ditanam di kebun anggur Tuhan, kita tertanam dalam sebuah komunitas orang percaya. Komunitas kita adalah GGP Hosana, gereja lokal, tertanam di dalam gereja lokal, GGP Hosana. Dan kita tidak menjadi anggota jemaat yang keliling gereja. Minggu pertama, sebutlah gereja A. Minggu kedua, sebutlah gereja B. Minggu ketiga, sebutlah gereja C. Minggu keempat, sebutlah gereja D, dan seterusnya. Sehingga satu dengan yang lain, apabila kita tertanam di kebun anggur Tuhan, dapat memberikan stikulasi pertumbuhan rohani yang baik kepada diri kita dan kepada saudara-saudari yang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan di sana, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan Allah mau, supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Artinya saudara sekalian, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan buat kita sesuatu pekerjaan yang baik. Mengapa kita lebih memilih ditanam atau tinggal di kelompok yang beragam? Ada tanaman anggur, ada yang tanaman yang seperti anggur, buahnya seperti anggur, tapi bukan anggur. Jangan-jangan buah itu beracun. Saudara sekalian, lalu yang terakhir, perenungan kita, apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik, saudara sekalian, adalah berbicara tentang semua buah yang kita hasilkan dari dalam hidup kita.
tabiat kita yang diwarnai, yang diberkati, yang dipimpin selaras dengan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan menghasilkan buah, yaitu pekerjaan baik. Tuhan akan mengabulkan semua doa dan permohonan kita apabila kita menjadi orang Kristen yang mampu berbuah, yang baik, yang indah, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan yang bisa berguna bagi pekerjaan pelayanan di dalam pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya hanya alat, saya hanya hamba yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita, mendengar doa-doa kita adalah Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya tidak bisa memberkati saudara karena kita sama-sama alat, tetapi yang akan memberkati saudara adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu mari kita berdoa untuk pemberitaan firman yang sudah kita dengar pada saat ini. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik, yang mengasihi kami dan yang memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk urapan-Mu pimpinan Tuhan di dalam seluruh rangkaian ibadah atau kebaktian online pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati, memimpin, mengurapi worship leader yang memandu kami dalam memuji menyembah Tuhan serta singer, tim musik. Terima kasih Tuhan sudah memberkati saudara-saudara kami yang tergabung dalam tim pelayanan kreatif gereja yang mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyiaran ibadah online ini, sehingga gereja bisa masuk ke rumah kami, sehingga gereja bisa sampai ke tempat kami, sehingga pelayanan gereja, pelayanan hamba-hamba Tuhan bisa sampai ke tangan kami, sampai kepada kami, dekat dengan kami, meskipun jarak kami sesungguhnya berjauhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mohon untuk seluruh pergumulan kehidupan kami, Tuhan tolong. Hamba sendiri sebagai hamba Tuhan tidak mengetahui dengan persis untuk pergumulan setiap jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan yang sangat berat untuk hal-hal ekonomi dan keuangan. Bapak, harapan kami hanya kepada Tuhan. Pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tolong kami, Bapa di surga, Tuhan mampu memberkati kami, atau berkat Tuhan mampu berekspansi dalam kehidupan kami. Bukankah komunitas persekutuan umat percaya ada 5.000 orang lebih? Mereka membutuhkan bahan makanan, tetapi 5.000 orang lebih itu yang ada di dalam tangan mereka adalah 5 roti dan 2 ikan. Dan itu adalah hal yang terbatas. Tetapi hal yang terbatas apabila libatkan Tuhan Yesus, maka yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, saldo sisa lebih 12 bakul.
Ini adalah mujizat karena Tuhan berekspansi dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa anggota keluarga kami yang terkena PHK, yang mulai ada pengurangan jam kerja. Bahkan kami mendengar ada saudara kami yang di dalam sakitnya tidak kunjung sembuh. Engkau datang dan Engkau melawat mereka ya Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan tanda ajaib mujizat itu. Jamah saudara kami yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang kuasa, menyembuhkan saudara kami, memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang sudah mulai belajar tahun ajaran baru yang walaupun masih dengan moda pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah BDR atau orang-orang sering menyebutnya sebagai home learning. Tuhan, meskipun moda belajar ini sangat terbatas dan mengganggu anak-anak kami, tetapi sebagai umat-umat Tuhan kami berserah kepada Tuhan yang mengganggu, yang membatasi moda belajar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan usirkan itu dan berkati kepandaian dari anak-anak kami. Sehingga yang sekolah, yang kuliah, mereka boleh belajar dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Berkati setiap hamba Tuhan, mereka yang melayani, kuatkan mereka. Topang setiap lutut yang bertelut, setiap lidah yang mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, diumumkan bahwa minggu depan kita akan pelayanan disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan diri kita. Sekali lagi kita akan berdoa berkat. Terima kasih Bapa di surga, mohonkan berkat-Mu untuk kehidupan setiap umat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari saat ini, esok, lusa, dan seterusnya sampai Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Salam, puji Tuhan.